Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huwaida Maulina, koas gigi tahun 2015. Saya akan memperagakan teknik pencabutan rahang bawah untuk gigi posterior dan anterior. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Siring, kemudian ada tray, larutan povidon iodin, kemudian tampon, cotton pellet dan cotton roll, kemudian ada diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, pincat dental, ekskavator, dan sonde. Kemudian ada tang mahkota, kemudian ada BAM. Lalu tak lupa masker, handscoon, dan hand sanitizer. Setelah melakukan persiapan alat dan bahan, kemudian persiapan operator. Operator sudah menggunakan jas koas, kemudian masker, dan handscoon. Sebelum memakai handscoon, tak lupa operator mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian persiapan pasien. Gigi pasien rahang atas sejajar dengan bahu operator, untuk rahang bawah sejajar dengan siku operator. Untuk pencabutan gigi rahang bawah, operator berada di depan kanan pasien. Kemudian mengaplikasikan larutan povidon iodin pada gigi 41 dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Kemudian mengambil larutan anestesi dan menganestesi dengan anestesi paraperiosteal pada bagian labial dan lingual gigi 41 dengan bevel menghadap ke tulang dengan sudut 45 derajat, kemudian sampai dirasa jarum menyentuh tulang. Kemudian diaspirasikan untuk memastikan apakah ada darah yang masuk. Apabila tidak ada, maka langsung injeksikan larutan anestesi tersebut secara perlahan. Kemudian dilakukan pengecekan dan ditanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebal, kebas, dan kesemutan pada area yang tadi telah dianestesi, pada bagian labial maupun lingual. Kemudian dibandingkan dengan gigi yang ada di sebelahnya atau yang berlawanan, apakah terasa berbeda. Jika pasien sudah merasakan kebal, kebas, dan kesemutan, maka bisa langsung dilakukan pencabutan untuk rahang bawah. Dengan fiksasi, ibu jari berada di labial dan jari telunjuk berada di bagian lingual. Kemudian tang diarahkan ke apikal sampai CEC, kemudian digerakkan ke arah lingual dan labial. Apabila sudah terasa longgar, maka ditarik ke bagian labial. Kemudian setelah gigi terambil, maka dilakukan pengecekan soket, apakah dilihat apakah ada fragmen-fragmen yang tersisa atau akar gigi yang tersisa. Setelah tidak ada fragmen yang tersisa, kemudian operator membersihkan dengan menggunakan povidon iodin lagi, lalu menginstruksikan pasien untuk menggigit tampon. Kemudian menginstruksikan pasien untuk tetap menggigit tampon selama 15-30 menit, kemudian meminum obat yang diresepkan oleh dokter, kemudian dianjurkan pasien untuk minum atau makan ice cream apabila sedang tidak sakit atau minum minuman yang dingin. Kemudian pasien dilarang untuk memain-mainkan luka bekas pencabutan dengan menggunakan lidah atau tangan. Pasien dilarang menggigit bibir pada daerah dekat luka pencabutan. Kemudian pasien juga dilarang untuk menghisa-hisa bibir di daerah luka pasca pencabutan. Kemudian pasien dilarang untuk menekan-nekan daerah pipi dan daerah bekas luka pencabutan. Kemudian pasien dilarang untuk berkumur terlalu keras karena akan meningkatkan perdarahan. Apabila masih berdarah atau terjadi perdarahan, maka bisa dilakukan menggigit tampon ulang hingga darahnya berhenti. Jika setelah 3 jam darahnya belum berhenti, maka bisa kembali ke dokter gigi dan pasien diinstruksikan untuk tidak makan dan minum minuman yang panas. Kemudian melakukan pencabutan gigi posterior rahang bawah. Yang pertama, mengaplikasikan larutan povidon iodin pada gigi 46 dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Kemudian lakukan perabaan dengan menggunakan ibu jari menyusuri linear obliques eksterna, kemudian sampai batas anterior ramus ascendens, dan ujung jari telunjuk digeser 10 mm ke arah posterior untuk menemukan coronary notch. Tusukkan jarum pada arah yang berlawanan dengan bevel menghadap ke tulang, kemudian diubah menjadi arah yang sejajar, kemudian masukkan sejauh 10 mili
sampai menyentuh tulang, kemudian diubah lagi ke kontralateral dan masukkan lagi jarum hingga menyentuh tulang. Kemudian aspirasikan, pastikan tidak ada darah yang masuk. Apabila darah tidak ada yang masuk, maka injeksikan larutan anestesi secara perlahan sebanyak 1 mili. Kemudian menarik jarum 10 mili untuk mendapatkan lingual nerve block. Kemudian dilanjutkan untuk injeksi paraperiosteal, yaitu dengan menusukkan jarum pada bagian labial hingga tandas tulang dengan bevel 45 derajat. Kemudian lakukan aspirasi. Kemudian apabila tidak ada darah yang masuk, maka lakukan injeksi. Kemudian apabila sudah dilakukan anestesi, maka ditanyakan kembali pasien apakah sudah merasa kebal, kebas, dan kesemutan pada daerah yang sudah dianestesi. Jika pasien sudah merasakan kebal dan kesemutan, kemudian dilakukan pencabutan gigi posterior rahang bawah dengan ibu jari berada di bagian lingual, jari telunjuk berada di bagian labial, dan jari tengah berada di bagian bawah dagu untuk menopang dagu untuk menghisapsi dagu. Kemudian posisi operator berada di belakang kanan pasien. Kemudian dilakukan pencabutan dengan menggunakan tang mahkota rahang bawah, pik mengarah ke apikal. Kemudian dilakukan gerakan luksasi ke bagian bukal dan lingual. Luksasi lagi. Apabila sudah terasa longgar, maka bisa dicabut. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah ada fragmen atau akar yang tertinggal pada soket. Apabila sudah tidak ada, maka dilakukan pembersihan menggunakan tampon. Setelah itu instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 15-30 menit. Kemudian menginstruksikan pasien untuk tetap menggigit tampon selama 15-30 menit. Kemudian meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian dianjurkan pasien untuk minum atau makan ice cream apabila sedang tidak sakit atau minum minuman yang dingin. Kemudian pasien dilarang untuk memain-mainkan luka bekas pencabutan dengan menggunakan lidah atau tangan. Pasien dilarang menggigit bibir pada daerah dekat luka pencabutan. Kemudian pasien juga dilarang untuk menghisap-hisap bibir di daerah luka pasca pencabutan. Kemudian pasien dilarang untuk menekan-nekan daerah pipi dan daerah bekas luka pencabutan. Kemudian pasien dilarang untuk berkumur terlalu keras karena akan meningkatkan perdarahan. Apabila masih berdarah atau terjadi perdarahan, maka bisa dilakukan menggigit tampon ulang hingga darahnya berhenti. Jika setelah 3 jam darahnya belum berhenti, maka bisa kembali ke dokter gigi dan pasien diinstruksikan untuk tidak makan dan minum minuman yang panas. Baik, sekian pencabutan rahang bawah bagian anterior dan posterior. Terima kasih. Jangan lupa obatnya diminum, semoga cepat sembuh. Ya, amin. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.